Oke semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama Denny Bas di sini dan ada Om Taufik Yes. dari TMC Blog. Kita hari ini masih dari daerah Tawangmangu, teman-teman. Mumpung gue lagi sama yang lebih paham tentang dunia permotoran. Gue pengen coba memprediksi kira-kira Prediksi ya. ya prediksi IMS sama Gias ini yang akan datang. Dua ya. Atau mungkin sampai akhir tahun. Oke. Kira-kira akan ada motor apa sih di Indonesia? Menarik. Kita coba apa ya dari Gimana mulainya apa? brand kali ya? Oh, brand ya, bukan dari waktu ya. Oke. Mulai dari mana nih? Yang lagi ngajak kita ke sini deh. Oke. Dari Honda. Dari Honda ya. Kalau dari Taufik, Honda apa nih yang kira-kira bakal muncul tahun ini? Kalau saya sih ngeliatnya biasanya dari life cycle, ya kan? Dari life cycle motor itu kan sekitar 2 tahun dan 3 tahun. Dulu sih 3 tahun. Tapi sekarang kayaknya karena persaingan semakin ketat, jadi kayaknya lebih cepat, mungkin 2 tahun ya. Saya sih melihatnya kemungkinan ada mungkin tweak dikit dari CBR 250RR, tapi menarik, lemah sih. Tapi ya mungkin kayak livery baru. Jadi kayak minor tweak kali ya. Minor tweak aja sih. Mungkin ada satu space ya di market yang belum Honda masukin. Seperti antara PCX sama Vario 150. Nah, itu ada sedikit gap terbuka dan mungkin dia bisa masuk situ. Dan seperti kita ketahui bahwa kayak misalkan di Thailand ini ada yang namanya Airblade. Ini make sense banget menurut gue tuh karena Airblade ini bisa jadi lawan produk kompetitornya Honda, yaitu Yamaha gitu ya. Oh by the way maaf suaranya tadi agak sedikit berisik karena ini kita di tempat umum. Oh jadi itu buat lawannya si Aerox. Head to head. Oh iya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dari sisi yang menurut gue yang motor yang mungkin agak sedikit lebih niche kali ya. Iya. Itu kayaknya sih Honda Monkey. Monkey banget, bisa banget. Soalnya kan tahun lalu waktu IMOS dan udah lama sih, nggak hanya IMOS ya, dari sebelum-sebelumnya udah. Dan kalau kita ngelihat dari bagaimana mereka suksesnya menjual C125, kayaknya Super Cup sukses sih. Super Cup inden abis terus kan. Sama satu lagi yang sebenarnya gue tungguin nih Om dari kemarin. Yang CB250R X-Option. Oke. Jadi ngomongnya Neo Sport Cafe. Neo Sport Cafe. Jadi kayak CB 6,5R yang kita launchingnya di Bandung. Nah, tapi versi 2,5-nya. Itu kayak banyak yang nungguin tuh. Ya, tapi kayak walaupun memang base engine-nya nggak ada di sini. Udah nggak ada. Gue sih akan lebih tertarik lagi tiba-tiba kalau misalkan base engine-nya pakai twin. Jadi mesin 250RR itu lebih menarik tapi sih. bentuknya Neo Sport Cafe. Gitu. Itu setahu gue di Thailand aja nggak dijual sih. Nggak ada. Ya kan? Karena memang base engine-nya ada di Indonesia. Itu menarik sih. Cuman kalau secara timeline gue nggak tahu deh itu kapan keluar. Tapi hopefully tahun ini sih kayaknya. Dan kalau kita lihat memang belum ada itu sampai sekarang desain naked bike dari CBR 250. Ya. Oh iya ya? Ya, CB 250RR mungkin atau namanya nggak tahu deh. Oh iya ya, bener juga ya. CB 150R, CB 150R minor tweak paling. Baru belum 2019 ya, mungkin 2020 baru. Oke. Ini tadi kenapa gue bilang Om Taufik ini lebih paham. Karena kalau gue mikirnya bukan life cycle, gue mikirnya kayak apa ya yang menarik gitu. Ini kan life cycle. Jadi dari Honda kira-kira itu, dari nextnya apa? Suzuki apa Yamaha? Boleh dari Yamaha lah. Yamaha. Oke, kalau dari Yamaha gue ngelihatnya yang life cycle-nya udah panjang banget sih NMAX. Dan NMAX pun menurut gue juga sedang disorot karena memang pressure-nya gede banget dari PCX. Gitu ya? Mau nggak mau ya. Ya setahu gue emang NMAX tuh modelnya dari dulu nggak berubah ya? PCX tuh udah berubah kan? Ya berubahnya hanya tweak aja kecil-kecil kayak misalkan dashboard speedometernya ganti, terus habis itu suspensinya berubah. Tapi platform umumnya nggak apa-apa. NMAX itu sekarang masih pakai mesin boleh dibilang generasi pertama dari 155 cc-nya Yamaha. Dan ada engine atau mesin yang lebih advance-nya lagi yaitu 155 cc dengan itu yang ada di Aerox. SMG. Jadi kalau kita starter itu senyap. Kan kalau sekarang masih ada kayak dinamo starternya. Itu yang dipakai di Aerox. Jadi Aerox duluan. Make sense. Jadi kalau dipakai itu make sense. Jadi dari secara keekonomian pun menurut gue sih Yamaha lebih. Artinya dia cuma butuh bikin satu engine, nggak perlu bikin dua engine sekarang. R15 baru kan? R15 baru. Paling perubahan warna. Fiction juga masih baru. R25 apalagi? MT25. Apa? Tapi R25 kemarin engine-nya sama. Suspensi. Paling jadinya MT25 pakai upside down.
Paling gampang sih gitu. Banyak semut ya dari tadi. Iya. Ini pohon apaan? Di sini banyak pohon, banyak semutnya. Mungkin upside down dan mungkin body mungkin berubah dikit kali ya. Dan satu lagi deh. Apa? Yang ditunggu juga, yaitu adalah dual purpose dari Fiction. Dari Fiction. Itu memang canter banget tuh kalau dari Yamaha. Ada ya? Jadi mereka, kalau di luar negeri ada namanya WR125. Tapi kalau di luar negeri kan kita pengennya 125 cc ya. Kayak R125 atau MT125. Mereka juga punya WR125. Nah, make sense juga kalau misalkan di Indonesia pakai mesin 150 cc atau 150 cc. Dual purpose nih kategori yang menarik menurut gua. Kawasaki udah pernah lama, Honda baru masuk. Nah, yang tinggal yang belum nih Yamaha. Dan Suzuki. Nah, mungkin nggak tuh WR150 tahun ini? WR150 tuh mungkin banget. Mungkin. Dan menurut gua mungkin malah bikin dua. Satu dengan WR150. Which is artinya kalau mereka masuk ke situ artinya dalam tanda kutip agak sedikit premium karena mesinnya beda banget. Ya kan, liquid cooled segala macam dan mungkin 155 cc. Nah, mungkin mereka juga mau masuk ke segmen yang sedikit lebih ke KLX lah ya. KLX di bawah 30 juta ke bawah dan mereka bisa pakai mungkin kayak mesin Bison. Jadi pakai air cooled gitu ya. XTR 125 namanya 150 atau namanya. Iya betul. Nah, nyambung ke Suzuki. Jadi Suzuki juga. Kayaknya akan ada DR 150. Karena Suzuki ini sebenarnya legendaris juga sih di Indonesia tentang trail. Dulu mereka ada TS kan? TS 125 tuh dulu legendaris lah. Lama banget itu. Lama banget berjaya sampai akhirnya 4 tak KLX ya. Keluar berganti KLX. Jadi Suzuki ini sebenarnya sempat ditungguin lah. Kayak mana sih trail 4 taknya kan? Cuman kalau kita lihat dari leak foto yang udah hadir nih Dim ya. Yang DR tuh ya. Kalau kita bandingin kan mindset kita kan TS. TS kan trail banget kan. Betul. Tapi ternyata DR ini lebih ke adventure ya. Adventure dual purpose. Trailnya ada sih, cuman sense-nya masih nggak terlalu trail lah, nggak kayak misalkan lu lihat CRF atau KLX gitu. Kalau DR nih kalau gue lihat dari leak-nya itu joknya tuh jok besar gitu loh. Ya, jok adventure tadi buat jalan jauh. Kalau trail kan joknya tipis kan? Tipis. Kalau DR panjang, kalau DR agak lurus, lebar. Terus habis itu ada ketinggian gitu kan. Jadi emang agak berbeda sih. Itu juga katanya tahun ini katanya. Tahun ini. Nah, dan menurut gue Suzuki melihat itu karena dia pengen diferensiasi. Mungkin dia pikir bahwa market di sini tuh udah cukup padat ya, apalagi Honda udah masuk dan kemungkinan Yamaha masuk. Kalau gue masuk, gue mesti punya diferensiasi selain mungkin harga gitu kan. Betul. Mungkin ada satu yang belum dilirik sama pabrikan lain yaitu adventure gitu ya. Kalau di Kawasaki kita pernah kenal namanya KLR. Itu lama banget tapi. Lama banget. Di Australia juga mungkin ada kan KLR. KLR setengah terkenal. KLR terkenal banget kan, dan itu bukan motor trail kan. Adventure. Bentuknya joknya liatin. Iya. Lebih arahnya ke DR kan. Jadi kalau orang tuh artinya tereducate bahwa lu kalau beli DR 150 tuh bukan buat trail, tapi lu ini adventure gitu loh. Ada lagi nggak dari Suzuki? GSX R 150? 150 kayaknya kalau menurut gue sih kayak perubahan warna. Udah perubahan warna, tapi kalau dari segi platform 150 kayaknya udah lengkap banget tuh, mulai dari Satria, R150, S150, Bandit terakhir. Kemungkinan mungkin nggak tahu deh, kalau dari leak-leaknya sih mungkin mereka ngeluarin Shogun 125, tapi base-nya artinya bebek. Shogun 150 sorry. Namanya dipakein Shogun, tapi pakai mesinnya GSX. Lu bisa bayangin, tapi bentuknya pasti lebih gede lah dibandingkan Shogun yang ada di mindset kita zaman dulu. Mereka mencoba menyalakan mereka mencoba masuk di segmennya Supra GTR yang ini sama MX King. Ya sih. Gitu. Menarik juga ya. Menarik. Kawasaki. Kawasaki nih menarik nih. Karena Kawasaki ini kadang-kadang memang menarik karena dari dulu tuh dia selalu berupaya untuk beda. Terus habis itu membuka pasar baru. Betul. Mereka emang ocean kayak gitu. Mereka lebih ke arah motor-motor hobi kalau gue lihat. Gitu. Mereka nggak peduli masuk ke niche market. Mereka lebih ke arah sana. Apa ya, kalau dari gua nggak tahu deh, W175 tapi injeksi mungkin nggak ya? Mungkin sih, tapi terlalu dekat sama yang barusan ini dengan yang cafe segala macam. Dan belum ada pressure mereka untuk ngeluarin injeksi. Seperti juga sifat dari Kawasaki untuk membuka pasar baru, mereka akan membuka pasar baru. Dan perkiraan gue dari leak-leak yang hadir, mereka akan menghadirkan cross baru.
dengan cc 230. Wah, cc-nya aja udah beda banget tuh, 230 bro, bukan 250, 230. Jadi di bawah KLX 2,5 ya? Iya. Soalnya kalau KLX 2,5 menurut gua sebenarnya tuh butuh pergantian. Nah, udah lama, itu mesin udah lama banget lah. Mereka salah satu pemain awal 2,5 cross kan. Jadi menurut gua mesti diganti, tapi 230. Nah, kayak apa sih mereka mau masuk? Mereka mau masuk ke segmen market yang mana sih yang pengen kita lihat gitu loh. Karena leak-leak yang hadir, informasi-informasi sementara itu 230 cc tetap air cooled, tapi udah injeksi. Nah, ini yang agak beda. Kenapa? Karena biasanya mereka ngeluarin KLX 150 kan masih karburator. Iya. Terus apa W juga masih karburator. Berarti ini price range 40-an lah. Ih, perkiraan tuh segitu. Di atas KLX CRF 150 lah kalau di atas KLX, udah pasti di atas KLX 150. Tapi ya 40-an perkiraan. Ya, itu berarti ini menarik juga, ini informasi baru yang gue dapatkan. Terus habis itu apa lagi? Sport-sportnya? Sport-sportnya gue sih nunggu mereka kapan masukin Z250. Karena di Thailand udah keluar, di mana-mana udah keluar Z300. Di sini belum. Kalau gue yang nungguin dari Kawasaki adalah 2,5 4 silinder ya. Oh, itu juga ngeri. Itu sudah dari dulu rumornya. Yes. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang kapan. Lebih ke price produksi ya, harga karena kan cost mahal produksi. Sih. Karena Ninja 2,5 aja berapa, 70 kan? 60 sampai 70. Kalau ditambah 2 silinder lagi nggak mungkin cuman 80. 100 perkiraan. Jadi tuh dari 4 brand Jepang yang di Indonesia, brand lain yang setahu gua yang udah mau keluar Lambretta. Oke. Lambretta. Royal Enfield gimana? Kayaknya sih udah. Royal Enfield udah mau keluar yang 6,5. Yang twin tuh. Wah. Twin. Itu keren banget sih. Ini motor-motor yang niche ya, tapi teman-teman. Perkiraan tuh 180 200 ya katanya. 200 jutaan. Itu harga segitu menarik sih karena Triumph 300 400 kan. Yes. Dan ini dapat, soalnya model klasik harga segitu tuh belum ada. Twin, bro. W800 berapa? Oh, paling saingannya W800. 200, di atas 200. Oh, itu. Ini kalau bisa ini saingan deketnya ke W800, cuma sisanya 6,5. Nah, brandnya brand Inggris ya, walaupun udah bikin India, tapi kaitannya sih lumayan rapi. Deket-deket ini sih harusnya. Mungkin IMS kali ya? Bisa jadi. IMS sebentar lagi. Soalnya kemarin udah ada. Ada 3 sih sebenarnya, bro. Apa? Ada IMS, ada Pekan Raya Jakarta. Setelah itu baru ada Gias terakhir. Jadi kalau buat otomotif tuh sebenarnya bukan cuma IMS sama Gias. Tapi ada juga pakai PRJ. PRJ tuh lumayan gede teman-teman sebenarnya untuk pameran otomotif. Udah sebulan lagi kalau nggak salah. Sebulan lagi, lama banget kan. Satu lagi, bro. Apa? KTM. KTM. Ini di India sudah ada leak-nya yang 390 Adventure. Itu yang ditunggu banget. Jadi ditunggu banget sama anak-anak adventure di Indonesia tuh. Beneran. Gue tuh suka loh KM 390. Sejujurnya walaupun gue belum pernah nyoba ya, tapi menurut gue desainnya keren. Oh, keren banget. Dashboardnya keren. Dan itu Eropa banget. Parah. Walaupun memang buatan India tapi desainnya tuh Eropa banget gitu. Dan kalau ngelihat KTM yang 12 pokoknya kan ya 290 tapi yang adventure keren loh. Keren. Dan itu kalau dibawa ke 390, waduh, kayaknya keren sih. Kayaknya keren. Itu patut ditungguin tuh. Karena menurut gue nggak akan mereka menggunakan sasisnya 390, tapi ada sasis tapi di tweak banget. Terus habis itu suspensi WP udah WP sih udah nggak usah ditanyain deh. WP untuk adventure KTM tuh udah banyak banget pilihannya gitu. KTM tuh kalau udah adventure genre-nya kuat banget lah, DNA-nya kuat banget. Makanya gue tungguin sih 390 karena pemainnya sekarang cuman G310 BMW GS kan. Iya. Ya CRF 2,5 sama versi 2,5 itu agak di bawahnya. Jadi sebenarnya BMW sekarang mainan sendiri 390. Dan ntar ada 390 jadi menarik. 310 ya kalau BMW. Oh, 310. Ada lagi nggak brand lain? Jadi mostly itu sih teman-teman. Kalau kalian mungkin punya prediksi apa gitu, tambahan taman motor apa, kasih tahu di bawah. Atau mungkin kalian nungguin motor apa deh. Ya, mau beli yang apa tapi kok belum keluar-keluar, kasih tahu di bawah. Ini thank you banget Om Taufik sudah menemani. Memang terlihat kan bedanya expert dan non expert. Makanya kenapa gue ngajak Om Taufik karena dia lebih expert. Kalian jangan lupa mampir ke channelnya Om Taufik juga, dan jangan lupa baca-baca blognya Om Taufik. Yang belum mampir channel gue jangan lupa subscribe, jangan lupa di like videonya. Saya sudah jalan. Nah, see you next video guys. Kita mau ke Solo ya. Kita mau ke Solo. Yuk. Mari kita ready ke Solo. Bye bye.